Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Salam satu hobi. Hari ini kita akan membahas tentang hal apa yang perlu dilakukan pertama kali untuk memulai budidaya ikan nila. Baik, sebelum itu tapi saya ingin mendoakan terlebih dahulu semoga teman-teman sehat semua, teman-teman selalu dalam keberkahan, kemudahan, kelancaran, rezeki yang berkah melimpah dan dimudahkan dalam segala urusannya di dunia maupun di akhirat kelak. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas hal apa sih yang perlu dilakukan pertama kali pada saat kita ingin memulai budidaya ikan nila. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah pertama kali paling utama sebelum kita memulai budidaya ikan nila, teman-teman harus punya feeling, harus punya perasaan terhadap ikan nila terlebih dahulu. Teman-teman harus seneng sama ikan nila, sama ikan, harus suka merawatnya, harus seneng olahannya, harus seneng makannya juga harus seneng juga itu. Karena kalau nggak seneng makannya, buat apa juga, repot juga gitu kan. Atau minimal seneng ngejualnya, dijual supaya dapat duit gitu kan. Nah, kalau teman-teman sudah seneng, maka nanti akan sambil jalan itu teman-teman akan belajar, akan mencari tahu ketika teman-teman itu gagal, ketika teman-teman itu mengalami masalah-masalah, misalkan bibitnya mati, ikannya nggak mau besar, kemudian aeratornya nggak cukup atau airnya keruh gitu ya. Kok airnya keruh terus, nggak kayak lihat di video-video YouTube, belajar di video-video YouTube, ternyata pada saat prakteknya kok gagal, ternyata kok nggak sesuai, padahal udah ikutin sesuai arahan dari video gitu kan. Video YouTube bilang bahwasannya untungnya itu 1000 ekor bisa 4 juta 5 juta dalam sekali panen. Ini kok boro-boro untung gitu ya, yang ada malah malah nombok atau mungkin nggak ada hasilnya gitu kan. Nah, itu semua nanti akan sambil jalan, teman-teman akan terus belajar, mengalami, mencari tahu solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Tapi itu semua akan berjalan kalau teman-teman itu suka, seneng sama yang namanya pelihara atau budidaya ikan itu sendiri. Kalau teman-teman nggak suka, nggak seneng, ya repot. Nanti yang ada teman-teman hanya mengeluh, hanya menyalahkan. Dan nah, ini tampilan saya ya. Kurang lebih seperti inilah. Kameranya kurang bagus ini. Baik, itu yang hal pertama kali yang perlu dilakukan secara feeling. Secara feeling, perasaan harus seneng terlebih dahulu, seneng makanan olahan ikan nilanya, seneng gorengnya dan sebagainya. Yang kedua, baru jatuh ke teknis. Teknisnya teman-teman itu adalah kumpulkan ilmu-ilmunya atau informasi-informasinya yang berkaitan dengan ikan nila, dengan budidaya ikan. Mulai dari penyiapan kolam. Nah, pertama adalah mulai dari penyiapan kolam. Kolam apa yang mau teman-teman buat? Apakah kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, atau kolam apa gitu ya. Nah, bisa juga itu berkaitan dengan modal. Dengan modal atau dengan potensi yang ada di tempat teman-teman masing-masing. Misalkan kalau teman-teman dekat sungai, nah itu bisa pakai kolam tanah biasa juga boleh. Apalagi itu kan lebih murah gitu ya. Atau di empang-empang gitu kan. Atau misalkan daerah yang susah air, bisa teman-teman pakai sistem ras atau bisa juga pakai sistem bioflok. Pakai kolam beton mahal tapi kualitasnya atau daya tahannya lebih tinggi. Jadi nggak ganti-ganti. Bisa 20 tahun, 30 tahun tuh awet. Tapi pakai terpal agak lebih murah. Tapi daya tahannya tidak sampai selama pakai kolam beton. Oke, nggak ada masalah. Nah, teman-teman mau pakai kolam apa? Kalau sudah kolamnya sudah siap, maka nanti tapi ada kaitannya juga ya, itu berkaitan dengan sistem apa yang teman-teman gunakan.
Kalau sistemnya pakai sistem ras, nanti di bagian bawahnya itu harus disetting ke arah sana. Kalau biofloc kan pembuangannya cukup satu aja. Kalau sistem ras dua, satu buat pembuangan, satu lagi buat ke filter gitu ya. Nah, setelah kolamnya jadi, maka kemudian setting aerator. Nah, setting aeratornya dulu teman-teman. Oksigen. Oksigen kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Itu supaya kita efektif kolam, supaya kita bisa tebar padat, supaya bisa tebar banyak, ikannya banyak gitu ya, 100 ekor per meter kubiknya paling tidak. Itu oksigennya kita atur. Oksigennya itu kalau yang kubikasinya skala rumahan 10 sampai 15 kubik bisa pakai resun LP100. Tapi kalau di bawah 5 meter kubik bisa pakai Yamano 300 atau Yamano 500 itu. Maaf, Yamano 50 ya. Yamano 50 atau di bawahnya. Bisa, tapi jangan sampai kurang oksigennya, karena kalau kurang oksigennya nanti menyebabkan ikannya jadi mati, sedangkan kita tebarnya padat gitu ya. Gitu teman-teman. Atau mau pakai yang lain silahkan diatur. Yang jelas sih oksigennya harus sesuai ya, harus pas. Minimal itu 180 liter per menit untuk 10 kubik itu. Oksigennya sudah, kolamnya sudah, maka langkah ketiga adalah penyiapan air. Penyiapan air. Kalau biofloc, wah itu lebih panjang nanti ceritanya penyiapan air. Tapi kalau untuk kolam ras, airnya diendapkan aja 3 hari 4 hari sebelum dikasih ikan, dan tidak kasih obat-obat apa-apalah, aman kalau sistem ras ini ya. Terus yang keempat adalah bibit. Nah, bibit teman-teman. Bibit yang teman-teman tebar itu saran saya jangan yang terlalu kecil, karena nanti angka kematiannya bisa kita tekan, dan perawatannya juga nggak terlalu sulit. Ya, kalau untuk skala rumahan seperti ini bisa teman-teman tebar bibit itu ukuran 2 jari atau ukuran 3 jari. Nah, saya sarankan 3 jari. Kenapa 3 jari? Karena berdasarkan pengalaman itu dia besarnya lebih merata gitu ya. Nanti panennya juga lebih merata, nggak variatif ada besar kecilnya, dan nggak perlu kita sortir lagi. Kemudian yang kedua juga angka kematiannya lebih kecil, karena biasanya kan daya tahan tubuhnya juga sudah lumayan bagus ya. Kalau yang kecil-kecil itu kan biasanya daya tahan tubuhnya juga belum bagus, dan besarnya juga nanti 3 bulan atau 4 bulan kemudian tidak merata. Kalau udah 3 jari udah disortir, makanya masuknya 3 jari semua kan, jadi lebih merata. Tips berikutnya perawatan, langkah berikutnya perawatan. Nah, perawatan ini ya tinggal kita lihat aja dia mau makan lahap atau tidak, kemudian airnya bagaimana, bening atau tidak, jernih atau tidak gitu ya. Kalau lihatnya ya dari makannya aja teman-teman. Kalau makannya lahap ya aman lah. Tapi kalau makannya nggak terlalu lahap atau ada yang minggir gitu ya, nggak gesit, ikannya minggir, cicing, nah itu kalau cuma sedikit dikarantina aja. Dikarantina atau dibakar, digoreng, atau dikasih oyen juga boleh. Karena nanti biar nggak nyebar gitu ya. Terus kalau merata ya airnya nanti diatur ya, atau nanti di treatment, bagaimana nanti kita buatkan videonya lagi. Baik, itu aja langkah-langkahnya teman-teman. Terima kasih banyak. Salam satu hobi. Jangan lupa tinggalkan komen positif, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.